Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 19 Juli 2021 adalah Tanda Yunus. Mari kita mulai permenungan ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk undangan sucimu pagi ini merenungkan sabdamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, perikopa bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42. Mari kita bacakan bersama-sama. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini bacaan Injil menampilkan sosok Yesus yang menolak untuk menghadirkan tanda atau mujizat seturut permintaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mengapa? Dalam sejarah bangsa Israel terdapat banyak mujizat atau tanda dari Allah yang selalu dikenang. Dan mujizat pembebasan dari Mesir adalah mujizat yang selalu dikenang oleh orang-orang Israel, karena mujizat ini menjadi momentum hidup baru bagi orang-orang Israel. Maksud dari mujizat-mujizat Allah tersebut adalah agar orang-orang Israel makin percaya kepada Allah. Maksud mujizat jelas agar manusia Israel makin beriman, makin berpasrah kepada Allah. Apakah kemudian mereka makin beriman kepada Allah dengan adanya mujizat? Inilah masalah utama bacaan Injil hari ini. Permintaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan tanda kepada Yesus ditempatkan penginjil Matius persis setelah tuduhan bahwa Yesus bersekutu dengan Beelzebul, raja lalat atau setan, untuk menghadirkan mujizat-mujizatnya. Tuduhan ini adalah tuduhan blasfemi atau menghujat Allah, dan hukumannya dalam tradisi Israel adalah dilempari batu sampai mati. Seseorang ditanam sampai sebatas dada, lalu semua orang berhak untuk melontari dia dengan batu sampai mati. Maka bisa jadi permintaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah sebuah jebakan bagi Yesus. Yesus tahu apa yang terkandung dalam hati mereka, maka ia menolak melakukan mujizat. Hal lain terungkap juga dalam penolakan Yesus, yakni bahwa Yesus tidak membutuhkan pembuktian diri atau panggung untuk menyatakan bahwa ia hebat. Yesus melakukan mujizat bukan untuk pamer kehebatan, tetapi untuk menyelamatkan dan membuat orang Israel percaya akan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus.
Hal tersebut terungkap dalam pernyataan Yesus dalam nubuat Yunus bagi orang-orang Niniwe yang terbuka bagi pewartaan Nabi Yunus. Keterbukaan yang sama diungkapkan dan dinyatakan oleh Ratu Sheba dari Ethiopia yang datang mencari hikmat dan keselamatan melalui Raja Salomo. Penolakan Yesus untuk melakukan mujizat adalah sebuah teguran keras bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat serta orang Israel kebanyakan pada zaman itu akan ketertutupan hati mereka bagi kehadiran Allah dalam Yesus Kristus. Pesannya jelas bagi kita. Allah selalu menghadirkan mujizat-mujizatnya. Apakah kita percaya dan makin beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus dengan kehadiran mujizat-mujizat tersebut? Mujizat adalah undangan Yesus untuk beriman kepadanya sebagai Allah. Jika Yesus menghadirkan mujizat, maka Ia adalah Allah yang mengundang untuk percaya dan berpasrah kepadanya. Semoga kita menerima undangan ini dan makin beriman kepada Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat, rahmat, dan mujizat yang selalu setia Engkau hadirkan bagi kami. Dan buatlah kami makin percaya, berpasrah, beriman kepadamu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya Pastor Marcelo Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.